Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Talim Raudhatul Jannah yang saya cintaikan Allah, alhamdulillah kita hari ini insyaallah belajar tentang Kitabul Adab. Ya, silakan dibuka. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabihi Babul Adab. Muallif kitab, pengarang kitab Kitabul Adab, Syekh Abdul Aziz Asy-Syalhub berkata di dalam kitab beliau kitab atau bab Adabut Takhalli, bab tentang buang hajat. Apa kata beliau? Beliau berkata an Salman radhiyallahu anhu qala lana al-musyrikun inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukumul khira'ah qala ajal innahu nahana an yastanji ahadana biyamini aw yastaqbilal qibla wa naha 'anil rawsi wal 'azmi wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathata ahjar. Salman yang dimaksud ibu-ibu adalah Salman Al-Farisi. Ya, jadi di sini disebutkan Salman radhiyallahu anhu. Kalau dalam kitabnya ibu-ibu ada Salman, itu dikasih tulisan ta'liq, dikasih penjelasan bahwa yang dimaksud Salman di sini adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berasal dari Persia. Jadi Salman ini seorang yang a'jam. A'jam itu adalah non-Arab. Ya, jadi ada tuh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari orang-orang non-Arab. Siapa contohnya? Salman. Siapa lagi contohnya? Bilal, ya kan? Bilal dari mana ibu-ibu? Dari Habasyah atau dari Ethiopia. Ya, dan Salman ini adalah dari Persia. Beliau punya jasa besar untuk Islam. Apa di antara jasanya Salman ibu-ibu? Beliau yang memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Khandaq. Jadi Salman ini beride, ya kata beliau, ya Rasulullah, ketika pasukan ya orang-orang Quraisy ingin menyerang kaum muslimin, maka Salman berkata, ya Rasulullah, dulu di negeriku di Persia kalau ada peperangan tuh dibikin parit, dibikin lubang, ya. Lubang untuk apa? Agar musuh tidak masuk untuk menyerang, ya. Dan ketika itu idenya Salman diterima oleh Rasulullah SAW. Baru pertama kalinya kaum muslimin dalam sejarah membuat parit untuk peperangan, ya. Dan masya Allah ibu-ibu, ternyata idenya Salman biidnillahi ta'ala atas izin Allah membawa kemenangan bagi kaum muslimin, masya Allah ya. Dan Salman ini masya Allah seorang sahabat yang hobinya tuh mempelajari hal-hal yang baru gitu loh, masya Allah. Bahkan beliau berkata, di sini kata beliau, kaum musyrikin berkata kepada kami, sungguhnya aku melihat kawan kalian, maksudnya kawan kalian di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ibu-ibu, kan ibu-ibu punya buku tuh, di sini nggak ada tulisannya Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu tulis ya nomor 1, 2, kemudian ditulis di sampingnya. Kalau mau nulis di buku, ya boleh pakai balpen, boleh pakai pensil, yang penting rapi atau di catatan masing-masing. Kenapa? Karena suatu hari kelak, ya. Saya doakan semoga ibu-ibu ini bisa kembali menyampaikan ilmu ini kepada yang lain. Ya. Amin. Jadi yang dimaksud kawan di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kawan kalian ini mengajarkan buang hajat atau buang air. Maka Salman berkata, benar, ya sesungguhnya beliau telah melarang salah seorang dari kami beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Subhanallah ibu-ibu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan, ini ada hikmah yang sangat banyak di balik itu. Kita tahu bahwa tangan kanan kita itu digunakan untuk makan dan minum.
Sedangkan membersihkan kotoran itu bagian dari sesuatu yang berlawanan dengan makan dan minum. Maka Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk beristinja dengan tangan kiri. Dan ini kalau kita lihat dari segi kesehatan, maka banyak hikmah di dalamnya. Masya Allah. Ya. Siapa yang mengajarkan kita makan dengan tangan kanan untuk makan dan minum? Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Yang pertama, ya, tangan kanan ini digunakan untuk sesuatu yang baik, termasuk makan minum, bersedekah. Ya. Yang kedua, Masya Allah ya ibu-ibu, berzikir termasuk ya. Bahwa ketahuilah bahwa syaitan itu minum dengan tangan kiri. Ya. Maka kita sebagai orang beriman hendaklah menyelisihi syaitan. Ya. Minum dan makanlah dengan tangan kanan, dan kita sudah belajar. Ma'al asif ya, akan tetapi disayangkan banyak kita, sebagian dari kaum muslimin atau bahkan banyak dari kaum muslimin yang tidak sadar kalau minum pakai tangan kiri, makan gorengan-gorengannya masuk dengan tangan kanan, cabenya masuk dengan tangan kiri ya. Padahal yang namanya cabe juga makan. Nah, pernah kita melakukan itu? Ya. Nggak sadar kan ibu-ibu? Saking asiknya ngunyah cabe ya, sampai lupa tuh cabe ada di mana? Ya, ternyata di tangan kiri. Maka dari itu kita perlu melatih diri kita untuk disiplin. Ya, bagaimana ya kita kalau mau minum kita lihat tangan mana nih yang maju duluan. Ya, dan subhanallah banyak sekali saya lihat ya kaum muslimin tuh yang muslimah bahkan yang minum tuh asik dengan tangan kiri. Ya. Nggak sadar ya, itu karena kita nggak ngeh ya. Padahal kalau yang namanya minum makan tuh Bu, minum misalnya ya, ini kita lihat ada segelas air putih, terus sebelum minum itu kita niat dalam hati kita, ya Allah ini air putih ya, rizki dari Engkau. Ya Allah, jadikan air putih yang saya minum masuk ke kerongkongan saya ini sebagai air yang bisa menyehatkan tubuhku, yang bisa menguatkan badanku untuk lebih taat kepadamu. Itu pahalanya plus. Itu kan berarti sadar dia mau minum ya. Dan nanti teman-teman kalau mau minum pakai tangan kanan, baca doa ya. Ini yang namanya hidup itu harus apa ya, istilahnya gimana ya yang ya. Kan kadang ada orang terburu-buru ya, asal beda rasanya. Ya, beda rasanya ketika kita minum, makan dirasain dulu. Maksudnya alhamdulillah kita dapat air putih, terus kita berdoa ya. Air masuk ke kerongkongan, kita bersyukur lagi, alhamdulillah di mulut saya nggak ada sariawan. Alhamdulillah air ini bisa masuk ke kerongkongan. Teman-teman kalau ada pasien cancer yang habis di kemo dan di lidahnya itu penuh dengan sariawan, maka air putih ini belum bisa masuk ke kerongkongan dengan lancar. Ya, dan kita walhamdulillah sehat walafiat, maka itu perlu kita syukuri. Ya, jadi sekali lagi bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristinja dengan tangan kiri. Bahkan beliau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau beristinja tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Ya, jadi ibu-ibu, alhamdulillah kita semuanya kalau mau bikin bangunan, maka toilet kita ya kita hadapkan bukan ke arah kiblat, karena arah kiblat kita barat ya, dan juga bukan ke arah timur ya, tidak membelakanginya dan tidak menghadapnya. Berarti ke arah mana? Utara dan selatan ya. Dan Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada kita kalau pakai batu istinjanya. Ibu-ibu tanya, memang ada orang beristinja pakai batu? Ya ada. Mungkin ibu-ibu pergi ke gurun gitu ya, nggak nemu air, cuman ada batu ya. Atau ke tengah hutan gitu kan ya, nggak nemu air, tapi harus buang hajat, itu gimana? Pakai batu. Ya, nemu batu, maka kata Rasulullah SAW menggunakan batunya tidak kurang dari 3. Berarti ini minimal berapa? 3. Ya, minimal 3. Berarti kalau 1, 2 itu mungkin kan nggak bersih ya, belum bersih. Ya 3 boleh, ya 4 lebih juga boleh. Ya, jadi lebih dari 3 itu lebih baik. Baik, kemudian di antara adabnya ibu-ibu yang pertama adalah istinabul mala'inus salas. Ya, menjauhi tempat-tempat yang dilaknat. Ada 3 di sini. Apa saja?
Yang pertama adalah al-barraz fil mawarid wa qari'atut tariq wad-dhil. Subhanallah. Dan ini Masya Allah ya, hal-hal sekecil ini tuh benar-benar diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dilarang untuk buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar di 3 tempat. Karena 3 tempat ini tempat yang dilaknat. Apa saja? Yang pertama, di tempat di mana air mengalir. Airnya mengalir. Jadi maksudnya, tapi deras debit airnya tuh tidak banyak. Ya. Kalau misalnya di kali, tapi yang kalinya itu kenceng gitu ya, nah itu masih bisa. Tapi kalau misalnya di aliran air yang aliran airnya tuh kecil gitu ya, misalnya apa? Irigasi petani. Irigasi petani kan kecil tuh. Ya di belakang rumah saya masih ada tuh irigasi petani. Kalau ada orang buang hajat, buang air besar di situ, kira-kira itu apa Bu? Baik apa enggak? Tidak baik ya, kasihan nanti sawah-sawah petaninya jadi heboh gitu ya. Nah ini yang nggak boleh. Contohnya aliran-aliran air yang memang tidak cukup airnya gitu. Yang kedua adalah di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan ini nggak boleh ibu-ibu. Maka dari itu kita ajarkan anak-anak kita, terutama anak laki-laki. Nah kalau buang hajat jangan di pinggir jalan, kecuali kalau memang kebelet banget gitu kan ya. Kalau bisa ada apa namanya tempat ya yang lebih tertutup itu lebih baik. Dan ini yang mengajarkan siapa? Kita ibu-ibu. Pernah ibu-ibu lihat anak laki-laki asal sembarangan? Jangankan anak-anak, bapak-bapak. Ya. Iya enggak ibu-ibu? Bapak-bapak turun dari mobil misalnya ya ke pinggir, kemudian misalnya buang air kecil di pinggir jalan. Ya. Dan ini sesuatu yang menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tempat berteduh. Ya, contohnya apa? Tidak boleh buang air kecil apalagi buang air besar di bawah pohon. Saya pernah cerita enggak Bu? Ketika kami akan memarkir mobil di area Masjid Gede Mataram, daerah kota gede itu, mungkin ibu-ibu yang rumahnya selatan tahu ya. Itu kita buka mobil, ya, jadi pas parkirnya tuh di bawah beringin. Ada pohon besar beringin di tengah-tengah, mungkin kalian yang selatan tuh tahu ya. Itu tuh kita buka mobil tuh bau sereng gitu ya. Bau gitulah ya. Tuh ternyata apa? Mungkin bisa jadi banyak orang yang buang air kecil di bawah pohon beringin. Ya. Dan itu secara otomatis ya kalau banyak berarti kan baunya tajam tuh ya. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa buang air kecil jangan di bawah pohon, jangan di pinggir jalan. Tempat yang lebih tertutup itu lebih baik daripada tempat yang terbuka. Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita buang hajat maka carilah tempat yang lebih jauh daripada penglihatan manusia. Baik, yang kedua di antara adabnya adalah ini ada beberapa permasalahan, tapi tidak perlu karena ini ada bihasin nakhlin. Bihasin nakhlin ini adalah dengan kurma ya. Insyaallah kita nggak ada di sini. Yang kedua adalah an-nahyi 'anil bauli fil ma'ir raqid ay ad-daim. Yang kedua adalah kita dilarang untuk buang hajat di air yang ar-raqid atau ad-daim, itu tergenang. Contoh misalnya di kolam renang. Itu kan airnya ngalir tapi gimana Bu? Ngalir gak sih? Kolam renang kan ngalir ya? Tapi muter gitu loh maksudnya, bukan ngalir, muter. Nah ini hati-hati, berarti kalau ibu-ibu berenang ya, atau anak-anak berenang, kalau mau buang air kecil ajari. Bagaimana caranya? Kalau mau buang air kecil bilang ya nak, nanti ke toilet gitu ya. Walaupun ya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, yang lainnya, tapi Allah Zat yang maha tahu. Ya, jadi hati-hati. Tidak boleh buang air kecil, apalagi buang air besar di air yang tergenang. Ya, katakan pada diri kita, ya ketika kita, masya Allah ya, mau buang air kecil, kemudian tidak buang air kecil di kolam renang, tapi di toilet, katakan pada diri kita, ya Allah, saya meniatkan ini untuk maslahat semuanya. Ya, dan itu dapat pahala. Ya, jadi ketika ibu-ibu naik, kan butuh waktu tuh. Biasanya lagi asik-asiknya renang, misalnya ya. Harus naik ke toilet kan jadi dingin lagi enggak? Kan biasanya begitu. Orang habis renang naik ya.
mentas gitu kan, merasa dingin lagi. Nah itu nggak apa-apa. Untuk apa? Maslahat. Kalau memang mau buang air kecil ya ke toilet dulu, gitu ya. Dan itu kita ajarkan ke anak-anak. Dan ini bagian dari jariyah. Ingat ya. Setiap ibu yang mengajarkan kebaikan bagi anak-anaknya, baik itu anak kandungnya ataupun anak orang lain, ya, maka semuanya akan Allah jadikan jariyah. Masya Allah, ya, Masya Allah. Baik. Yang ketiga, di antara adab buang hajat adalah karahiyah dukhul makan qada'il haja bi syai'in fihi dzikrullah. Kita tidak diperkenankan dan hukumnya makruh membawa sesuatu yang ada lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu ada kalimat Allah, misalnya mushaf atau Al-Qur'an, ke tempat yang biasa kita buang hajat. Ya ke toilet, ya kalau bisa di tas kita ada Al-Quran. Kalau tasnya mau dibawa masuk, maka Al-Qurannya ditaruh di luar. Ya, insya Allah tidak hilang. Kalaupun hilang, insya Allah dibaca oleh orang yang mencurinya. Ya, tapi kayaknya jarang ya. Naruh Quran di, ada yang ngambil gitu kan jarang kalau di Indonesia. Ya, untuk HP gimana HP? Kan di situ misalnya ada aplikasi Al-Qurannya, gitu ya, Eyang ya. Maka kata para ulama, kalau bisa, ibu-ibu lagi baca Al-Quran nih, dibuka tuh aplikasi Al-Qurannya, kebuka. Maka kalau mau masuk toilet, aplikasinya ditutup dulu. Dan bolehkah kita membawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qurannya? Boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu bukan Al-Quran, tapi HP. Untuk lebih berhati-hati, ketika ibu selesai membaca Al-Quran dari aplikasi HP, maka aplikasinya ditutup dulu ketika mau masuk toilet. Ya, Masya Allah. Dan zaman sekarang ya ibu-ibu, kita lihat ya banyak sekali, Masya Allah, orang-orang sudah pindah dari Al-Quran yang mushaf sebenarnya ke aplikasi HP. Ya. Wadzalika siyanatul ismi lillahi ta'ala anil ihanati wal ibtidal. Dan hikmahnya adalah untuk mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Kalau ibu-ibu bawa mushaf, kalau pas lagi umroh, dan biasanya kalau saya masih nyaman pakai mushaf kecil tuh loh Bu. Ya, enggak tahu, mungkin teman-teman lebih senang pakai HP kali ya. Dan saya lihat juga kalau orang-orang Indonesia di Masjid Nabawi itu atau Masjidil Haram tuh sudah lebih banyak pakai HP-nya. Orang-orang Saudi masih banyak yang pakai Al-Quran langsung. Ya, kalau kita punya mushaf, titipin aja, kalau mau ke toilet titipin ke yang jaga gitu ya. Insya Allah amanah. Bahkan HP kalau kita titipin juga insya Allah amanah. Ya, Masya Allah. Jadi jangan ragu untuk titipkan Al-Quran ya kalau kita mau masuk toilet. Termasuk di dalamnya ibu-ibu hati-hati ya. Termasuk bukan hanya Al-Quran, termasuk buku catatan. Kan di situ kadang ibu-ibu nyatet ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillah misalnya, lillahi misalnya. Pelajaran tafsir, nah ibu-ibu ingat, oh iya, ini pelajaran tafsir nih. Mau masuk toilet, ya ditaruh dulu buku catatannya di luar, baru kemudian ibu-ibu masuk toilet. Ya. Kenapa Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oh, iya itu dihindari. Ya karena itu ada lafdzul jalalah. Ya ada ya, bandul tulisan Allah ya. Saya malah baru tahu. Katanya ada bandul kalung Ibu ya. Tulisannya Allah. Masya Allah. Ya baru tahu, Masya Allah. Ada juga di Indonesia atau di Saudi yang. Oh di Indonesia, oh Masya Allah, Masya Allah. Ya berarti harus dilepas dulu. Kalau mau masuk toilet dilepas dulu. Ya kalungnya dititipin, hilang. Ya dititipin hilang nanti ya. Oh nitip teman. Berarti kalau memang menyusahkan ya ganti bandul. Ya bandulnya dijual untuk umroh. Amin. Ya. Baik. Jadi nggak boleh ya kita memasukkan sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Yang keempat, ibu-ibu, an-nahi an istiqbalil qibla wastidbariha. Ya kita dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan tadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakangi ketika kita buang hajat. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrahu." Syarriku au gharribu. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya.
Ya, akan tetapi syarriqu au gharribu. Hadapkanlah kalian ke arah timur atau barat. Nah, ini perlu ada catatan. Nanti ibu-ibu bingung. Gimana Rasulullah? Ya, katanya nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi, tapi kok nyuruh kita untuk memerintahkan kita untuk menghadap timur atau barat? Jawabannya apa ibu-ibu? Apakah hadis ini bertentangan? Bertentangan apa bukan? Barat bukan kiblat. Ya, kiblatnya kita orang Indonesia barat. Tapi kiblatnya di Saudi bukan barat, gitu kan ya? Kalau dari arah Madinah berarti arah Madinah tuh utaranya Mekah ya. Berarti nanti kiblatnya ke arah selatan. Ya, Masya Allah. Ya, bukan ke arah barat atau ke arah timur. Ya. Jadi kiblat itu tergantung negaranya di mana. Kalau negaranya kayak kita, ya, negara Indonesia di sebelah timur kiblat, ya menghadapnya ke barat. Orang barat menghadapnya kemana? Kiblatnya ke timur. Gimana? Kalau yang area-area barat, ya. Orang Yaman, selatan Saudi, kiblatnya ke arah mana? Utara, ya. Orang yang, ini pertanyaan lagi, Ibu, jawab. Orang yang sholat di dalam kiblat, di dalam Ka'bah, ya, atau di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, ya. Maka sholatnya menghadap kemana? Menghadap Ka'bah ya kalau pas di Hijr Ismail. Kalau di dalam Ka'bahnya menghadap kemana? Yo, ada orang sholat di dalam Ka'bah, menghadapnya kemana, ibu-ibu? Ke Ka'bah kan? Ka'bahnya gimana ya? Ke barat, timur, utara, selatan? Gimana sholat muter-muter? Ya kemana saja dia mau. Karena kan semuanya sudah Ka'bah. Jadi kalau ibu-ibu ada pertanyaan, orang yang sholat di dalam Ka'bah itu menghadapnya kemana? Boleh kemana saja. Ya mau ke barat boleh, mau ke timur boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh. Karena sudah berada di dalam Ka'bah. Pengen sholat dalam Ka'bah ibu-ibu. Berdoa sama Allah. Tidak harus jadi presiden. Ya. Karena yang sholat dalam Ka'bah itu biasanya para presiden. Ya. Emang bisa Ustazah kita dimasukkan ke dalam Ka'bah? Bisa kalau kita berdoa kepada Allah. Ya, tiba-tiba ibu-ibu diundang oleh kerajaan Saudi Arabia, yang salamah gitu ya. Masya Allah. Ya, silakan haji khusus ya, Masya Allah. Amin. Ya, dikawal masuk Ka'bah. Orang-orang pada bingung, orang PB yang salamah iki amalannya apa gitu ya. Kok bisa langsung sholat di dalam Ka'bah? Ya, dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu yang kelima adalah di antara adab buang hajat ma yuqalu wa yaq'al 'inda ad-dukhuli wal khuruj minal khala. Ya. Maka baca doa. Nah, ini dia yang kadang kita lupa ibu-ibu, ya. Karena udah kebelet, ya. Akhirnya lupa berdoa. Padahal ya ibu-ibu, kalau kita sudah membiasakan ketika mau masuk kamar mandi baca doa, sekebelet apapun Allah mudahkan kita untuk membacanya. Ya. Kadang lupa ya karena belum dibiasakan. Ya. Dan kita tahu yang namanya kamar mandi itu tempatnya syaitan. Maka kita diminta untuk berdoa. Apa doanya ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Atau ada juga yang langsung a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Ada dua ya. Ada Allahumma ini, diawali dengan Allahumma ini hadisnya sahih. Ada juga a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Apa itu al-khubus? Al-khubus adalah syaitan laki-laki. Apa itu khaba'is? Khaba'is adalah syaitan perempuan. Dari sini kita bisa belajar ibu-ibu, ketika kita tahu bahwa kamar mandi itu tempatnya syaitan laki-laki dan perempuan, maka kita tidak diperkenankan berlama-lama di kamar mandi. Kadang sampai ada yang asik di kamar mandi ya luluran, ya kenapa? Kata Bu Lina ya merokok gitu ya, sambil mencari ide katanya, ya. Ternyata idenya datang dari setan. Ya, kenapa? Karena beridenya di toilet. Ya, mencari idenya di toilet. Ya. Coba kalau mencari ide ibu-ibu, Masya Allah nih, saya kasih tips. Mencari ide itu kapan waktu terbaik? Di 1/3 malam. Ya, ibu-ibu bangun tidur, ya kemudian
ambil air wudhu, berdoa, sholat malam, kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen mengerjakan ini ya Allah, tolong kasih ide. Teng, ya Allah kasih ya, masya Allah. Dan itu masya Allah ya, masya Allah. Dicoba ibu-ibu. Ya, jadi jangan cari ide di toilet, jangan. Ya. Apalagi biasanya yang banyak dilakukan oleh kita kalau dalam toilet itu sampai lama berendam, iya kan? Kenapa? Ya kan ada bathtub jadinya malah berendam gitu ya. Berendam itu berapa menit tuh? Sejam gitu ya. Gak pakai menit lagi, sejam. Nah itu sebaiknya tidak disarankan ya. Kenapa? Karena semakin lama di kamar mandi semakin lama bersama syaiton. Ya, makanya hati-hati. Jadi dalam Islam itu kamar mandi itu gunanya sebenarnya ibu-ibu berguna hanya untuk buang hajat. Ya. Tapi gimana ya, saya tuh pengen bersih-bersih ya Ustazah, pengen luluran, pengen berendam. Ya dipisah. Ya, belum kepikiran kan ibu-ibu? Maksudnya tempat buang hajat di sebelahnya. Ibu-ibu kalau ada mau apa tadi tuh? Mau luluran, mau berendam, ada jeda, ada apa sih? Nanti mungkin arsitek yang bisa ya. Ada batas gitu loh antara kamar mandi dan tempat untuk berendam. Ya masya Allah, sauna misalnya ya ibu-ibu kan mungkin butuh ya butuh untuk kenapa yang udah tua, yang muda-muda ini loh yang maksudnya ya. Jadi dipisah, insya Allah masih oke lah kalau dipisah ya. Dan ini masya Allah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, termasuk bagian dari adab ya, tidak berlama-lama di kamar mandi. Apalagi nanti insya Allah kita bahas ya, tidak boleh juga kita berbicara di dalam kamar mandi apalagi sambil nyanyi ya. Merasa kamar mandi suaranya kok ini ya, apa tuh namanya, memantul gitu ya, kok jadi cantik suaranya ya. Lama di kamar mandi ya. Baik, kemudian adab yang selanjutnya adalah berarti yang pertama apa tadi Bu? Doa ya, a'udzubillahi minal khubusi wal khabais atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais, dan diamalkan ya. Tolong ibu-ibu setelah ini diperhatikan. Ibu-ibu kalau ke kamar mandi baca doa no pembuatan. Ya, itu kalau belum baca ya. Kalau sudah alhamdulillah. Kalau keluar kamar mandi baca doa lagi. Doanya nopo? Ghufranaka. Doa satu lagi apa? Ya, biasanya kita milihnya yang paling pendek. Ghufranaka. Ya. Apa doa satu lagi ada? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Tulis ibu-ibu. Ya, kita itu kalau ada riwayat, misalnya Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini, boleh kita tanawu. Jadi hari ini kita kalau keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Ya, besok kita baca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Saya tulis ya, di buku enggak ada. Tapi ini hadisnya sahih. Doa keluar kamar mandi. Yang ibu-ibu sudah hafal ghufranaka nggih? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kenapa ibu-ibu kita keluar dari kamar mandi itu diminta untuk berdoa begini ya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya, diperhatikan dulu baru nanti nulis. Saya jelaskan dulu. Kenapa diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, ya segala puji bagimu alladzi adhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan dariku al-adza. Al-adza itu kata para ulama bisa berupa sakit ya, penyakit ya, al-adza atau yang tidak mengenakan badan, al-adza wa 'afani, dan menyehatkanku. Kenapa? Karena nih ibu-ibu ya, kadangkala ada orang yang untuk buang air kecil saja itu susah payah. Misal nih, ada orang yang sewu kena kencing batu. Kencing batu ya namanya, bukan kencing manis. Beda tuh ya. Kencing batu. Itu kalau kencing, kalau pipis, kalau buang air kecil itu katanya rasanya panas. Iya enggak? Oh iya benar, kayak ibu saya juga begitu katanya ya. Nah itu, jadi subhanallah ya ibu-ibu, masya Allah, Allahumma barik. Ternyata kita bisa buang air dengan lancar, itu nikmat. Ada juga orang yang keluar buang air
Itu yang keluar bukan air tapi darah. Nah, itu penyakit apa lagi tuh? Bukan air Mbak Desi, tapi darah, benar. Itu apa tuh? Penyakit apa tuh? Hah? Disentri katanya. Wallahu ta'ala. Tapi saya pernah mendengar ada orang buang air kecil itu bukan air, tapi disertai dengan darah atau diawali dengan darah. Ya. Dan itu luar biasa. Kenapa? Itu namanya tuh. Nah, itu biasanya darah keluar berbarengan atau awalan, Bu? Nah, betul. Dan itu ketika keluar kan ada rasa sakit ya, Bu? Nah, Masya Allah. Berarti ibu-ibu, alhamdulillah ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, bisa buang angin, bisa buang air kecil dan buang air besar dengan lancar. Ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya, barakallahu fiik. Baik. Wa'afani, afani yang menyehatkanku. Siapa yang menyehatkan? Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian adab yang selanjutnya adalah at-tastir 'inda qada'il hajat. Menutup diri ketika buang hajat. Jadi kalau ada orang mau buang hajat, maka hendaklah di tempat yang tertutup. Atau kalaupun di gurun pasir yang di situ tidak ada tempat khusus untuk buang hajat, maka hendaklah mencari tempat dari tempat yang jauh dari manusia. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah suatu hari bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Rasulullah waktu itu pernah safar bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, kuntu fi safarin ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersafar. Ya akhwat, kalau disebutkan nama Nabi, mari kita bersolawat. Ya. Boleh teman-teman bersolawat setelah saya menyebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau boleh berbarengan ketika saya menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebakhil-bakhil orang, sepelit-pelit orang, kata Rasulullah, sepelit-pelit umatku adalah ketika namaku disebut tidak berselawat. Ya, dan ini bagian dari sesuatu yang banyak kita lalaikan, wabil khusus para thalabul ilm, para pencari ilmu. Kita tunjukkan bukti bahwa kita itu mencintai Rasulullah. Ya, dan bersolawat itu banyak keutamaannya. Baik, maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ya, bahwa saya safar bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya Mughirah, khudil idawa fa akhadtaha fantalaq Rasulullah SAW hatta tawari an faqdaf hajatihi wa alaihi jubbatun syamiyah. Al-hadis. Rasulullah menjauh. Beliau minta untuk dibawakan sesuatu, dibawakan air, kemudian menjauh. Ya, tidak di tempat yang dekat dengan keramaian, yang dekat dengan manusia. Ini artinya bahwa ketika kita mau buang hajat di tempat yang lebih tertutup. Ya, zaman sekarang itu ini ya, kadang ada toilet tuh yang toilet berjalan tuh loh. Apa tuh Bu? Misalnya di tempat keramaian, kan nggak ada toilet yang permanen tuh. Toilet mobil. Itu ada ya. Ya maka cari kalau memang ada ya di tempat itu. Ya, misalnya ibu-ibu lagi di mana gitu, terus nggak nemu toilet permanen, ya boleh di toilet yang berjalan itu. Ya, Masya Allah. Baik, adab yang selanjutnya ibu-ibu, bahwa hendaklah kita, di sini disebutkan al-baulu qa'iman wa qa'idan. Di sini disebutkan, nanti saya jelaskan. Kencing boleh sambil berdiri dan jongkok. Kok bisa Ustazah sambil berdiri boleh? Nanti saya jelaskan. Jadi aslinya, ya asli dari kencing itu, dari buang air kecil itu adalah jongkok. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terbiasa ketika buang air kecil itu jongkok. Ya. Dan Ibunda Aisyah mengatakan, kata Rasulullah, kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu ma kana yabulu illa jalisan. Jadi kata Ibunda Aisyah, kalau sampai kepada kalian sebuah kabar bahwa Rasulullah tuh kalau kencing berdiri, kalau buang air kecil berdiri, maka jangan kalian percaya. Kenapa? Karena itu kabar yang tidak berdasarkan apa yang Ibunda Aisyah lihat pada diri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau buang air kecil jongkok. Ya. Apa manfaatnya ibu-ibu buang air kecil jongkok? Ya, manfaatnya lebih tuntas ternyata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, najisnya gak kemana-mana. Ya, jadi gak nyepret kemana-mana. Ya. Tapi apakah boleh ya buang air kecil berdiri? Ini saya jelaskan ya biar lebih terang benderang.
Di sini disebutkan dibolehkan dengan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Yang pertama adalah an ya'man an-nadhir. Qalahu Ibnu Utsaimin. Ya. Yang pertama adalah di sini aman dari pandangan orang lain. Ya, jadi di buku ini ibu-ibu yang nomor pertama jadi kedua, yang nomor kedua jadi pertama. Kalau di buku aslinya yang nomor 2 ini poin pertama. Ya, aman dari pandangan orang lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, ini nomor pertama di buku asli. Tapi enggak tahu kok di buku yang ibu-ibu pegang jadi nomor 2. Ya. Sudah ketemu. Yang kedua, an ya'manat talwis. An ya'manat talwis ini adalah aman dari terkena percikan najis. Jadi percikan najis ini ibu-ibu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Ya, kita minimkan. Ya, kenapa? Karena kalau sampai baju kita terkena najis, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Nah, apalagi perempuan, hati-hati. Nih, hati-hati kalau pas buang air kecil, buang air besar, ya. Yang pakai baju-baju besar itu hati-hati juga, ya. Tapi tidak menjadikan ini was-was. Ya. Yang penting kita yakin, oh tadi saya sebelum kencing itu sudah bajunya sudah dilepas, kerudungnya sudah dilepas, misal. Itu lebih aman, ya. Dan insyaallah tidak terkena najis. Sudah yakin, ya. Jangan sampai keluar dari kamar mandi, kita sudah benar-benar berusaha untuk menjauhkan baju kita dari najis, keluar dari kamar mandi ada was-was. Tadi terkena najis enggak ya? Tadi terkena najis enggak ya? Nah, ini dari setan ibu-ibu. Ya sudah, kalau memang kita yakin enggak terkena najis, tidak terkena najis. Jauhkan was-was. Penyakit dari syaitan yang dihembuskan kepada anak Bani Adam itu was-was. Apa Bu? Was-was. Ya. Ibu-ibu pakai celana dalam, nuhun sewu, ya mau sholat harus dilepas, itu juga was-was. Ya. Padahal celana dalamnya tidak ada apa-apanya, tidak ada najis, bersih. Ya. Saya sudah bahas ini ya waktu itu ya. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu nih terutama, kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Ya ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya sudah suci, sudah toharoh, sudah wudhu dari rumah mau sholat, kayaknya tadi buang angin. Padahal selama di perjalanan nggak mencium aroma tertentu, juga nggak ada macam-macam, ya maka seharusnya langsung sholat. Atau bagi sesepuh, para sesepuh yang mungkin kerannya sudah rada dol sedikit. Ya. Nah itu Eyang yang bilang. Kayaknya saya lebih halus deh ya. Rada dol sedikit itu katanya beser gitu ya. Maka boleh memakai pembalut. Ya. Kenapa? Karena nanti masyaqqah. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang berat. Manakala pas, biasanya kapan tuh besernya? Pas batuk ya atau pas ser gitu ya. Nah, nanti harus lepas baju semua. Nah, daripada nanti repot gitu. Ya, tapi jika memang nggak ada, ibu-ibu pakai pembalut untuk jaga-jaga misalnya ya. Terus nggak ada najisnya ya dipakai, boleh. Kalau memang nggak ada najisnya. Kalau misalnya ada najisnya, kalau memungkinkan untuk dilepas. Tapi kalau di tempat keramaian, ibu-ibu nggak ada tempat buat melepas. Kalau ngelepas malah kelihatan orang banyak. Kata para ulama nggak apa-apa dipakai. Ya, darurat maksudnya. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita itu jangan sampai menyulitkan diri kita sendiri. Ya. Kalau memang ibu-ibu lagi umroh di Masjidil Haram, ya eyang-eyang ini pakai pampers misalnya, ya. Terus kok mau lepas pampers mau sholat tapi harus keluar lagi, ya. Dan ini masyaqqah bagi sesepuh, ya sudah nggak apa-apa dipakai. Dan ini insya Allah termasuk bagian dari udzur. Ya. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah an-nahyi an istikhdamil yadil yumna fi qada'il hajah. Yang namanya buang hajat, yaitu tidak diperkenankan dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Jadi menggunakan tangan apa Bu Ibu? Tangan kiri. Termasuk ini ya. Kita kalau tidak ada keperluan, ya. Itu yang namanya farji atau kemaluan itu tidak usah dipegang-pegang. Ya. Kalaupun misal ada udzur, misal contoh ini enggak apa-apa kan perempuan semua ya. Misalnya ada sesuatu yang perlu digaruk, ya. Maka kata para ulama kalau bisa digaruk pakai tangan kiri atau dialasi. Ya, betul. Ya, jadi ini tanbih. Ya, ini untuk diperhatikan. Ya, dan maslahatnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya besar, hikmahnya banyak. Ya.
Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bermudah-mudahan ya di dalam hal ini akhirnya terjebak dalam bisikan syaitan. Ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik. Kemudian apa adab selanjutnya? Ya, ini termasuk dari bagian yang harus kita pelajari adalah istijmar. Apa itu istijmar? Beristinja dengan batu. Kalau istinja itu adalah membersihkan kotoran dengan air, itu istinja. Istijmar kata para ulama adalah membersihkan kotoran dengan batu, dan ini diperbolehkan. Ya, wallahu taala alam. Kapan ini terjadi? Misalnya kayak di Palestina, Ibu, ya, saluran air sudah diputus oleh titik-titik gitu ya. Tahu sendirilah ya. Nanti kalau saya sebutkan nama itu, nanti nggak bisa di YouTube ini. Nanti ada peringatan, bunyi alarmnya. Jadi saya bilang titik. Ya. Itu kan orang-orang Palestina yang sekarang ada di sana, itu kan sudah diputus aliran airnya. Ya. Mereka buang hajat, ya membersihkannya pakai apa? Ya pakai batu. Ya, sudah nggak ada lagi air. Apakah itu akan terjadi di Indonesia? Wallahu taala a'lam. Ya. Karena akan ada di akhir zaman itu kekeringan. Ya. Kekeringan yang sangat, mungkin air hanya bisa digunakan untuk minum. Masya Allah. Maka dari itu subhanallah, ya, kurikulum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW akan berlaku sampai hari kiamat. Walaupun sekarang kita belum butuh untuk beristinja dengan batu, tapi Rasulullah SAW sudah mengajarkannya. Ya, untuk jaga-jaga. Barangkali memang gak ada air sama sekali, gak ada tisu, gak ada sesuatu yang bisa digunakan kecuali batu. Ya, kita belajar. Dan kaidahnya kalau menggunakan batu tidak kurang dari 3. Begitu ya. Sudah ada yang pernah mencoba? Belum katanya. Ada air. Ya, Masya Allah. Orang Indonesia itu luar biasa. Masya Allah ya. Sampai saya pernah mendengar ya, dari salah satu jamaah ustazah, kalau di pesawat itu, ya, pesawatnya orang Indonesia, rata-rata misalnya umroh semua orang Indonesia, biasanya di toilet itu lama-lama. Ya. Kenapa? Ya karena mereka beristinja dengan air. Ya. Ibu-ibu pernah lihat di toilet di pesawat kalau orang Indonesia semua itu biasanya ada gelas, ada kan macam-macam tuh. Padahal itu didesain yang namanya toilet pesawat tuh bukan untuk membersihkan kotoran ya, untuk cuci tangan. Karena itu wastafel. Ya, ada nggak di toilet di pesawat itu semprotan? Kan kayaknya nggak ada, itu di wastafel. Tapi kalau orang Indonesia nggak marem katanya, Eyang ya, kalau qadail hajat pakai tisu. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu ada dimakruhkan beristijmar. Oke. Masih istijmar. Istijmar itu tidak diperbolehkan dengan tulang dan kotoran hewan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena tulang itu keras. Ya. Dan di samping itu tulang juga adalah makanan saudara kita di beda alam. Yaitu makanan jin. Ya. Ibu-ibu saya sarankan kalau ibu-ibu habis makan, ya makan daging, ada tulangnya. Kalau mau buang tulang itu, baca bismillah. Ya, itu ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Kalau kalian buang tulang, baca bismillah. Kenapa? Kalau kita baca bismillah, itu tulang bagian yang akan dimakan oleh jin-jin muslim. Nah, kan kita dengan jin muslim kan sama, hambanya Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah, mereka juga diperintahkan untuk beribadah. Ya, tapi kalau kita buang tulang sembarangan, maka itu akan menjadi rebutan. Ya, dan dimakan oleh jin-jin kafir. Jadi, nggak usah takut ya, ibu. Jin itu, kenapa bu? Sisa nasi ya jangan dibuang. Sisa nasi kasih ayam. Kalau nasi nggak ada anjurannya baca bismillah. Itu aja, tulang. Ya, tulang. Karena kan ibu-ibu mau dimakan gimana tulang? Nah, maka kalau buang kata Rasulullah, sebutlah nama Allah, ya bismillah. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, ini semua tuh ada hikmahnya. Ya ketika kita buang tulang, baca bismillah, tidak sembarangan buang air panas ya. Maka ini bagian dari sesuatu yang akan kita dulang banyak hikmah di dalamnya. Pernah dengar ibu-ibu ada jin ngamuk? Kenapa? Karena kesiram air panas. Ya, jadi jin. Kenapa bu? Yang ngamuknya itu anak kecil gimana? Ada jin yang marah karena manusia buang air panas sembarangan. Ya diganggu lah. Jadi gimana caranya kalau mau buang air panas? Kasih air dingin dulu. Ya, jangan sembarangan atau baca bismillah. Boleh.
Tapi lebih baik dicampur air dingin baru kemudian buang. Ya. Jadi Masya Allah ya, kita itu sama mereka itu cuma beda alam. Ada nggak jin yang menuntut ilmu? Ada. Ya. Ibu-ibu nggak merasa di samping-samping? Nggak, saya juga nggak Bu, saya juga nggak bisa. Alhamdulillah nggak bisa lihat juga, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita itu tidak dimampukan Allah untuk melihat hal-hal yang gaib. Justru kalau yang bisa lihat itu dipermasalahkan. Ya, itu harus diruqyah. Ya, Masya Allah. Tapi apakah ada jin yang menuntut ilmu? Ada. Karena mereka diperintahkan juga untuk menuntut ilmu. Baik, selanjutnya ya kalau beristijmar menggunakan hitungan ganjil. Ya. Hitungan ganjil berapa tadi? 3, 5, 1 nggak boleh yang kan kurang dari 3. Kalau menggunakan batu berarti 3, 5, 7, 9. Tapi kan ya batunya banyak banget 9 ya. 5 lah, 5 kalau memang dirasa belum bersih 5. Kalau 3 sudah bersih, alhamdulillah. Gitu ya, insya Allah sudah selesai ini. Alhamdulillah. Ntar ada lagi. Satu lagi afwan. Satu lagi yang ke-12 adalah dimakruhkan untuk karahiyatul kalam fil khala. Dimakruhkan untuk berbicara di dalam kamar mandi. Dan makruh. Ya walaupun makruh tapi kita berusaha untuk meninggalkan. Ya. Makruh itu bukan berarti kita mengerjakan, tapi kita berusaha untuk meninggalkannya. Kapan biasanya banyak terjadi ketika di kamar mandi berbicara? Kenapa Bu? Oh antri. Kalau saya dulu waktu di pondok, ya di pondok kamar mandinya memanjang, enggak? Kalau diketok aja masih mending. Kan diketok kan buat ini, buat udur. Maksudnya udur, udah belum gitu kan, ada udur. Ini kamar mandinya panjang gitu ya. Ini baknya itu panjang. Dulu waktu saya mondok itu panjang. Cuman disekat dengan dinding-dinding yang atasnya kelihatan. Jadi atasnya tuh berlobang. Zaman dulu. Itu alhamdulillah sudah ada kamar mandi seperti itu ya. Dan itu nanti saut-sautan tuh antara sebelah dan sebelah. Kamu lagi ngapain? Udah selesai belum gitu ya. Bentar lagi saya lagi sikat gigi gitu ya. Itu ngobrol anak pondok itu begitu. Ya. Dan masya Allah ini sesuatu yang tidak ibu-ibu kalau punya anak pondok ya disarankan kalau kamar mandi cepet nak jangan ngobrol. Jadi mungkin nanti ada ibu-ibu yang bikin buku atau semoga Allah mudahkan kita untuk bikin buku. Ada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh anak pondok. Termasuk itu tadi. Berbicara di dalam kamar mandi. Gosob. Ini gosob. Tahu gosob nggak Bu? Gosob itu memakai barang milik orang tanpa izin. Nah itu dia. Sering di pondok. Ya. Tapi harus kita mulai sedikit-sedikit dihilangkan. Karena gosob itu dosa. Ya. Kita mau pakai sendal kita nggak ketemu. Kenapa? Karena dipakai oleh orang lain. Ketika ditanya, kamu kok pakai sendal saya? Oh, sendal saya dipakai orang lain. Terus, ya. Ember mau nyuci nggak ada. Kan gitu. Gosip itu bukan sesuatu yang perlu dilestarikan, tapi memang perlu diperbaiki. Dan ini PR untuk anak-anak pondok. Termasuk kesalahan ini 3 ya, yang saya rasakan. Anak pondok adalah na'udzubillah summa na'udzubillah, dan ini ada terjadi ya, mencintai sesama jenis. Ya, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ada ya. Ya, ada. Dan itu biasanya terjadi di hampir seluruh pondok pesantren. Walaupun kasusnya beda-beda. Ya, kasusnya berbeda-beda. Dan ini yang perlu jadi PR ibu-ibu ya, dan bagi teman-teman yang punya anak di pondok, banyak-banyak didoakan anaknya. Ya, semoga Allah jauhkan dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Semoga Allah berikan teman-teman yang baik. Semoga Allah berikan lingkungan yang terbaik. Begitu, wallahu taala alam. Jazakunallahu khairan. Ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita semuanya apa yang kita telah dapatkan di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.